Sebelum kita membahas mengenai kasus ini, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu tukang parkir. Tukang parkir adalah orang yang membantu mengatur dan menjaga kendaraan yang keluar masuk pada suatu tempat tertentu. Nah, untuk selanjutnya adalah tujuan dari pembahasan kasus ini adalah untuk mencari tahu bagaimana sistem parkir di tempat umum. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah pandangan Islam mengenai parkir bayar umum seperti di pasar? Pada dasarnya, parkir di tempat itu adalah gratis dan tidak dipungut biaya karena lahan yang dipakai untuk tempat parkir itu adalah milik umum. Jikalau ada yang meminta bayaran itu, boleh diasalkan ada akadnya, dan akad yang dipakai itu biasanya adalah akad ijarah atau yang disebut akad sewa-menyewa. Akad ijarah adalah akad sewa-menyewa, atau dalam pengertian luas, ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui bayaran sewa ataupun imbalan jasa. Karena akadnya adalah ijarah untuk kegiatan menjaga kendaraan yang diparkir, maka penjaga berposisi sebagai pemegang amanah atau al-amin, dan tugas al-amin tersebut adalah menjalankan amanah sesuai SOP atau ketentuan yang berlaku. Karena itu, apabila terjadi resiko, misalnya ada barang hilang atau kendaraan hilang, siapa yang akan mengenai risiko? Jika resiko ini terjadi di luar keterdoran tukang parkir, dalam arti dia telah menjaga sesuai SOP, maka tukang parkir tidak menanggung resiko tersebut. Nah, jika risiko ini terjadi karena ketentuan tukang parkir, dia wajib mengganti semua risiko tersebut. Tanpa menggunakan akad ijarah, tukang parkir di tempat umum tidak berhak untuk meminta bayaran untuk lahan parkir dikarenakan lahan parkir itu adalah milik umum atau tidak jelas siapa pemiliknya. Untuk hal ini bisa kita lihat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Di mana Quran Surat An-Nisa ayat 29 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an tatakuna tijaratan antaraddim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Perlu diperhatikan atau diingat juga, jika pemilik kendaraan tidak turun dari mobil atau motornya, maka jasa tukang parkir tidak diperlukan untuk menjaga kendaraan tersebut, karena pemilik kendaraan tidak membutuhkan penjagaan kendaraan miliknya. Oleh karena itu, tukang parkir tidak boleh meminta bayaran untuk parkir, karena tukang parkir tempat umum pada dasarnya menerima bayaran atas layanan jasa penjagaan kendaraan yang diberikan, bukan bayaran atas sewa lahan tersebut. Agar dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan, kami telah mewawancarai salah seorang tukang parkir di Pasar Raya Padang, yaitu yang kita sebut dengan Bapak K, pada hari Senin 14 November 2022. Nah, Bapak K adalah narasumber kami, di mana Bapak K ini adalah salah seorang tukang parkir yang ada di Pasar Raya Padang. Beliau sudah menekuni profesi ini selama kurang lebih itu 27 tahun. Alasan Bapak K memilih profesi sebagai tukang parkir dikarenakan tidak ada pekerjaan lain yang didapat oleh Pak K. Kata beliau, yang penting kerjaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem parkir yang ada di Pasar Raya Padang. Yang pertama yaitu sistem penggajiannya. Nah, gaji dari tukang parkir di sana itu tergantung kepada konsumen, yaitu tergantung kepada berapa banyak kendaraan yang parkir.
Nah, untuk bayaran yang diterima dari konsumen, lalu itu disetorkan sesuai yang telah dianggarkan kepada ketua parkir atau si pemilik lahan. Nah, sisa dari ketentuan anggaran yang disetorkan, itulah gaji yang diterima oleh juru parkir yang ada di Pasaraya Padang ini. Nah, untuk lahan parkir yang dijaga oleh Bapak K yang ada di Pasaraya Padang ini bukanlah milik Bapak K, namun ada pemiliknya, dan Bapak K ini sudah meminta izin untuk dapat menjaga lahan parkir tersebut. Nah, lahan parkir di Pasaraya Padang ini adalah legal atau resmi karena lahan parkir di sini itu diawasi langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya parkir yang ditetapkan oleh Bapak K ketika ada pelanggan yang ingin parkir di lahan yang beliau jaga. Nah, tentunya ketika kita memarkirkan kendaraan kita tentunya harus membayarkan uang karena kita telah menerima layanan jasa yang diberikan oleh si tukang parkir. Nah, untuk sistem parkirnya di Pasaraya Padang itu menetapkan harga parkirnya yaitu sebesar tarifnya 2.000 untuk setiap kendaraan yang parkir. Nah, uang parkir diminta setelah kendaraan atau pemilik kendaraan pulang. Selanjutnya, jika seandainya ada dari kendaraan yang di parkiran hilang, maka siapakah yang akan bertanggung jawab akan hal tersebut? Apakah tukang parkir atau pemilik kendaraan tersebut? Pastinya yang bertanggung jawab itu adalah tukang parkir yang bersangkutan, tapi mereka nanti akan mengkoordinasikan hal tersebut kepada Dinas Perhubungan karena parkir di Pasaraya legal atau resmi. Apa sih bentuk layanan yang diberikan kepada pengguna parkir oleh Bapak K? Bentuk layanan diberikan yaitu 1. Menjaga kendaraan, 2. Melayani pelanggannya dengan ramah, 3. Memberikan arahan kepada pelanggannya ketika akan memarkirkan kendaraan. Jadi, dengan memberikan layanan seperti yang disebutkan di atas, maka banyak orang yang tertarik parkir di tempatnya, ujar. Bagaimanakah tanggapannya mengenai tarif parkir seharga 2.000 yang mana seharusnya parkir di tempat umum dalam hukum Islam itu gratis? Beliau mengatakan bahwa kalau untuk parkir gratis itu tidak ada penjaga lahannya. Kalau ada penjaganya, tentunya penjaga tersebut berhak menerima upah atas jasa yang telah
diberikan. Adapun yang gratis seperti di supermarket, ada karyawannya yang bertanggung jawab mengatur pelanggan, tetapi karyawan tersebut tetap digaji juga, hanya saja parkirannya yang gratis. Begitulah tanggapan yang diberikan oleh Bapak K terhadap pandangan atau hukum Islam mengenai parkir di tempat umum itu gratis. Kesimpulan 1. Untuk parkir di tempat umum itu wajar mendapat bayaran karena ada jasa berupa pelayanan tukang parkir dalam menjaga motor atau kendaraan pelanggannya. 2. Tukang parkir dan pelanggan sama-sama mau, yaitu tukang parkir mau memberikan layanan dan pelanggan juga mau membayar atas layanan jasa yang telah diberikan. Maka dengan hal tersebut, di dalam Islam diperbolehkan untuk parkir bayar